Bapak Herman yang kami kasihi, hadiri kakak adik semua, warga Pulau Bamora yang kami cintai. Langsung. Saya tidak nama Gusti. Saya tantang semua teman-teman yang akan maju untuk mengambil kekuasaan di NTT. Hanya satu, Bapak Herman. Saya minta bahwa sore hari ini kita semua berkumandang dengan lagu Pulau Bamora. Permintaan saya, Bapak Herman, Bapak sebagai gubernur yang masih hidup, mantan gubernur masih hidup, mungkin Bapak tidak akan melihat dan tidak akan mau, misalnya Pak Frans Alba, Pak Orias, dan Pak Gabriel Gua, dan yang lain-lain, mereka mau memisahkan kita menjadi pulau atau menjadi NTT yang terpisah-pisah. Saya sebagai organ, misalnya kalau saya maju sebagai gubernur NTT tetap dalam bingkai Pulau Bamora. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang Pak Orias. Saya mengenal Pak Orias sebagai mantan CEO MNI dia Pak ya. Waktu saya di investor daily beberapa kali wawancara Pak Orias. Pak Orias, dengan mindset seorang CEO, kira-kira tanah terjadi apa yang mau dibawa untuk masyarakat kita? 3 menit Pak. Baik, kalau saya menjadi gubernur, saya melihat tadi dari poin-poin yang disampaikan oleh Pak Herman luar biasa, dan ternyata sudah sekian lama tahun yang lalu poin-poin itu masih dibutuhkan oleh NTT sekarang ini Pak. Jadi kalau dibilang tadi mengenai integritas luar biasa, kita perlu, sangat perlu di NTT. Makanya saya datang dengan tagline-nya jangan mencuri, karena saya pikir sudah harus jaga diri masing-masing. Karena investasi akan datang kalau dia tahu kita berintegritas. Dia tahu bagaimana orang NTT itu bekerja. Saya kalau bilang ke teman-teman, orang NTT itu kayak tukang parkir. Tukang parkir itu keras, tapi dia harus jujur. Kalau belok kiri dia harus kiri, kanan. Kadang dia harus pukul mobilnya supaya stop. Ya, tapi dia harus jujur. Nah kalau kita jujur itu, kalau bilang investasi, banyak yang mau ke NTT, banyak yang mau. Cuma mereka mau tahu siapa gubernur. Itu saja pesan saya. Lalu secara alfabetisme dari bawah berarti jatuh ke Pak J. Bigoa. Pak Gabriel ini orang yang sangat concern ke politik tenaga kerja. Ya. Saya tanya dulu. Ya, tunggu. Saya kan mengenal Bapak sebagai orang yang memperjuangkan human trafficking, terus dan sumber daya manusia segala macam. Kira-kira seandainya Bapak jadi gubernur NTT, apa tuh yang mau dibuat? Jelaskan dalam 3 menit. Ya, ini tidak perlu 3 menit. Saya menyitir dari apa yang sudah disiapkan oleh Bapak Herman, yaitu SDM unggul Nusa Tenggara Timur. Dan NTT saat ini memiliki SDM unggul di dunia, tapi masih di bidang keagamaan dan pendidikan. Belum yang lain. Di seluruh dunia itu dari NTT. Ke depan NTT harus menyiapkan orang-orang unggul di level nasional dan internasional. Itu perlu. Terus yang kedua, NTT harus menjadi provinsi energi hijau dunia. Karena dari energi hijau dunia, dia akan menjadi destinasi wisata internasional. Kue NTT. Tidak lagi kita mengeluh di NTT adalah nasib tidak tentu dan sebagainya. Saat ini NTT harus jadi nusa tertinggi di dunia. Itu dampak apa? Bidang SDM-nya, energi hijaunya, itu yang tarik Pak Orias senior saya. Bapak jangan mencuri. Di NTT ini bukan lagi pencuri yang kita bahas ini, perampok yang harus kita habis. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mau diberi pertanyaan juga, Pak Frans? Beri ya? Cukup. Oh, cukup baik sudah. Terima kasih Haji Gusti, rekan-rekan semua dan senior friend. Pak Herman sama Bu Agnes ini orang yang mungkin waktu saya masih di Fakultas Ekonomi 93
sampai 98 saya banyak mendapat input yang begitu banyak dalam kegiatan-kegiatan saya, termasuk studi banding maupun di Buatnes waktu di jadi PKK dan kita membuat kegiatan festival seni dan budaya. Orientasi daripada itu semua, apapun yang Pak Herman beritahu tadi, bahwa konsep dasar dari proses yang kita harus lakukan itu saya setuju Pak. Dari sisi based on data, based on reality yang harus kita tanamkan dari sisi data, daya, dan dana. Kalau itu kita bicara tanpa dasar data, dana, dan daya, itu kita awal-awal. Untuk persoalan NTT, kita melihat dari sisi keunggulan komparatif kita. Karena kita membangun sebuah daerah yang kepulauan dengan daratan itu pasti beda pola pendekatan pembangunan dari region ke lain. Apalagi kita daerah border area dan sebagainya. Oleh karena itu dalam proses percepatan yang harus kita lakukan dengan perubahan intake dan sebagainya, yang jelas kita harus fokus kepada modernisasi dengan keunggulan komparatif itu. Karena apa? Struktur ekonomi kita yang sangat rendah dari sisi pertanian 27%, tetapi follow up untuk pengolahan atau manufaktur tidak sama sekali. Ini yang perlu ditekankan dalam perspektif daerah kepulauan dari sisi data, daya, dan dana tadi dengan dasar asumsi ataupun bukan hayalan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu pada aspek ini seperti yang selalu pesan Pak Herman Pusaka KB yang dulu saya selalu bersama-sama dengan Pak Alwi Willy, Pak Frans Reka, Pak Frans Kape, Kanis Pasar maupun Pak Edugana dan sebagainya, beliau selalu mengatakan jangan ragu-ragu kalau mau maju. Kalau maju jangan ragu-ragu. Terima kasih. Terima kasih. Kita bersama untuk tugas calon gubernur. Bapak-bapak boleh kembali ke tempat, Bapak. Terima kasih banyak. Terus ini baru 4 ya.